Halo ibu-ibu kader yang cantik-cantik di sini. Perkenalkan, kami dari Kebidanan Universitas Brawijaya. Di sini kami akan melakukan penyuluhan kader mengenai stunting pada balita. Kira-kira ibu-ibu kader di sini tahu nggak apa itu stunting? Berikut akan saya jelaskan mengenai pengertian stunting. Menurut Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2018, pengertian stunting adalah kondisi di mana gagal tumbuh pada anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Lalu, bagaimana cara menentukan balita stunting atau tidak? Bisa dilakukan dengan cara pengukuran panjang badan per umur atau PB per U, tinggi badan per umur atau TB per U. Selanjutnya, dibandingkan dengan standar baku dari WHO yang ada di buku KIA. Dan didapatkan hasil, apabila hasil Z-score balitanya kurang dari min 2, maka balita tersebut dikatakan stunting. Dan apabila hasilnya kurang dari minus 3, maka dikatakan severely stunting atau balita sangat pendek. Kita tahu usia 0-5 tahun adalah masa keemasan balita dalam tumbuh kembang, sehingga sangat penting status gizi balita yang baik. Selain pengukuran PB atau TB pada balita, juga perlu dilakukan pemeriksaan BB atau berat badan balita untuk menilai status gizi balita. Untuk standar WHO bisa dilihat pada tabel di atas. Kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi stunting? Untuk faktor yang pertama yaitu riwayat kehamilan. Riwayat kehamilan sendiri dibagi menjadi 4 subtipe. Untuk yang pertama yaitu usia ibu hamil. Usia ibu kurang dari 20 dan atau lebih dari 35 tahun berpotensi melahirkan bayi dengan BBLR, di mana jika bayi BBLR tidak mendapat perawatan yang sesuai, maka dapat berpotensi menjadi stunting. Yang kedua, hamil dengan KEK. Kurang energi kronis. Ibu dengan KEK kemungkinan besar akan melahirkan bayi dengan BBLR. Yang ketiga, kadar Hb. Rendahnya kadar Hb pada ibu hamil dapat berpengaruh pada pertumbuhan janin. Bisa pertumbuhannya terhambat, janinnya kecil, maupun juga terjadi BBLR. Yang keempat yaitu frekuensi ANC atau pemeriksaan kehamilan. Semakin sedikit frekuensi ANC yang dilakukan oleh ibu hamil, maka akan semakin tinggi kemungkinan BBLR. Pemeriksaan kehamilan sangat penting saat hamil, dikarenakan dapat mendeteksi apabila terjadi kelainan saat kehamilan. Faktor selanjutnya yaitu status gizi. Kurangnya asupan energi, protein, dan beberapa mikronutrien pada bayi maupun balita akan berpengaruh terhadap pertumbuhan linier balita. Faktor selanjutnya yaitu kebersihan lingkungan. Rendahnya sanitasi lingkungan dapat meningkatkan kejadian infeksi bakteri, di mana infeksi bakteri tersebut dapat menyebabkan penyakit seperti diare, cacingan, demam, yang dapat menghambat pertumbuhan pada anak. Faktor selanjutnya yaitu makanan pendamping ASI. Bayi mulai usia 6 bulan sudah bisa mendapatkan MPASI. Kecukupan pemberian MPASI meliputi jumlah, frekuensi, dan menu yang bervariasi akan membantu proses pertumbuhan dan perkembangan pada bayi dan balita. Faktor selanjutnya adalah ASI eksklusif. Pada ASI mengandung banyak zat-zat yang sangat dibutuhkan oleh bayi.
Salah satunya yaitu ada zat antibodi, ada DHA, AA, di mana zat-zat tersebut sangat mendukung proses pertumbuhan dan kecerdasan pada bayi maupun anak, sehingga sangat dianjurkan bayi sampai usia 2 tahun mendapatkan ASI eksklusif. Faktor selanjutnya yaitu bayi dengan BBLR, berat bayi lahir rendah. Anak dengan riwayat BBLR mengalami pertumbuhan linier yang lebih lambat dibandingkan dengan anak dengan riwayat BBL normal. Faktor selanjutnya yaitu pendidikan orang tua. Pengetahuan orang tua yang tinggi akan mempengaruhi dalam proses menentukan pemenuhan gizi keluarga dan pola pengasuhan anak yang baik. Faktor selanjutnya yaitu pendapatan orang tua. Pendapatan orang tua yang memadai akan memiliki kemampuan untuk menyediakan semua kebutuhan primer dan sekunder anak, termasuk juga akses pelayanan kesehatan yang lebih baik. Faktor selanjutnya yaitu penyakit infeksi diare. Anak yang diare secara terus-menerus akan beresiko mengalami dehidrasi, sehingga apabila anak tersebut dehidrasi, maka akan kehilangan nafsu makan, akan membuat penyerapan nutrisi menjadi terganggu. Faktor selanjutnya yaitu pola pemberian makan. Pola asuh orang tua yang baik dalam mencegah stunting dapat dilihat dari praktek pemberian makan. Anak yang makan 3 kali sehari dengan anak yang makan 2 kali sehari memiliki perbedaan pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan. Faktor selanjutnya yaitu jenis kelamin balita. Balita laki-laki lebih banyak mengalami stunting dibandingkan dengan balita perempuan. Ini dikarenakan pada balita laki-laki, proses perkembangan motorik kasar lebih cepat dibandingkan perempuan, di mana perkembangan motorik kasar sangat membutuhkan banyak energi. Sehingga bayi laki-laki harus mendapatkan energi yang cukup dengan aktivitas yang sangat banyak. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai dampak dari stunting. Dampak dari stunting sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, di bidang kesehatan, stunting dapat menyebabkan peningkatan mortalitas dan morbiditas pada anak. Di bidang perkembangan, stunting akan membuat anak mengalami penurunan perkembangan baik kognitif, motorik, dan bahasa. Sedangkan pada bidang ekonomi, anak dengan stunting akan meningkatkan pengeluaran keluarga untuk biaya kesehatan dan perawatan anak yang sakit. Sedangkan dampak dari stunting dalam jangka panjang di bidang kesehatan berupa anak akan memiliki perawakan yang pendek, peningkatan resiko obesitas, dan penurunan kesehatan reproduksi. Di bidang perkembangan, stunting akan menyebabkan penurunan prestasi dan kapasitas belajar pada anak. Sedangkan di bidang ekonomi, stunting dapat menurunkan kemampuan dan kapasitas kerja pada anak. Lalu kenapa sih pembahasan stunting begitu penting? Berdasarkan data dari Puskesmas Singosari, ada 6 program prioritas kesehatan. Yang pertama, penyakit tidak menular, penurunan AKI dan AKB, stunting, TBC, imunisasi, dan COVID. Stunting masuk dalam program prioritas kesehatan di Puskesmas Singosari. Berdasarkan masalah tersebut, maka diperlukan bantuan antara kader, tenaga kesehatan dalam memberikan penata laksanaan stunting pada anak, sehingga didapatkan status kesehatan anak yang baik. Berikut beberapa intervensi yang dapat dilakukan kader untuk mencegah terjadinya stunting. Untuk yang pertama, intervensi kader dengan sasaran ibu hamil, yaitu mendistribusikan makanan tambahan pada ibu hamil dengan riwayat KEK
di mana makanan tambahan tersebut didapatkan dari bidan desa. Yang kedua, mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat pada ibu hamil dengan pemberian suplemen ketika ada posyandu, menanggulangi cacingan pada ibu hamil bisa dengan diberikan obat cacing saat ada posyandu. Selanjutnya yaitu intervensi kader dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan. Ibu-ibu kader bisa mendorong atau memotivasi ibu menyusui untuk memberikan ASI secara eksklusif. Intervensi selanjutnya yaitu intervensi kader dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan. Ibu kader bisa memberikan motivasi pada ibu menyusui dengan memberikan ASI eksklusif sampai anak usia 2 tahun atau 23 bulan, dengan tetap didampingi dengan pemberian MPASI, menyediakan obat cacing saat posyandu, dan pemberian suplemen zinc saat ada posyandu. Untuk materi selanjutnya, maka akan ditayangkan video simulasi pengukuran berat badan dan tinggi badan. Baik, berikut merupakan video simulasi pengukuran berat badan pada bayi. Untuk yang pertama, bisa dipaskan dulu timbangannya. Jika jarum belum pada angka 0, bisa diatur terlebih dahulu. Jika sudah, letakkan bayi di atas timbangan dengan posisi tidak memakai baju yang tebal. Jika memakai baju seperti jaket, bisa dilepas. Selanjutnya, pengukuran tinggi badan. Pada bayi yang belum bisa berdiri, pengukuran tinggi badan secara terlentang atau dengan tiduran. Dan pastikan kaki bayi diluruskan, kepala berada di angka 0 pada ukuran mikrotois. Selanjutnya, pengukuran berat badan pada anak yang sudah bisa berdiri. Bisa menggunakan timbangan. Sebelumnya, seperti cara yang pertama, pastikan dulu jarum pada timbangan berada di angka 0. Selanjutnya, anak bisa diberdirikan di atas timbangan dan lakukan penghitungan pada timbangan. Untuk pengukuran tinggi badan pada anak yang sudah bisa berdiri, bisa dilakukan secara berdiri dengan dipastikan anak tidak memakai sandal ataupun sepatu yang akan mempengaruhi tinggi badannya. Pastikan kaki, tumit menempel pada dinding sehingga anak bisa berdiri secara tegak. Nah, untuk proses pengukuran tinggi badan, harus posisi dari mikrotoisnya harus dalam posisi yang lurus. Jangan sampai posisinya itu miring ke kanan maupun miring ke kiri, karena akan berakibat pada penilaian tinggi badan yang tidak sesuai. Pastikan mikrotois berada pada garis lurus ya ibu-ibu kader. Terima kasih ibu-ibu kader yang sudah menyaksikan video kami.